Satu nusa, satu bangsa. 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pagi, ibu, guru. Selamat pagi, silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hah? Kabarnya bagaimana? Sehat? Sehat ya. Setelah libur berapa? Hah? Bu Guru mau lihat. Bu Guru mau mengetahui. Bu Guru kepingin tahu perasaan kalian saat ini. Setelah libur 2 minggu, terus kali hari ini bertemu lagi. Nah, di meja-meja kalian kan sudah ada kartu-kartu emoji. Bu Guru mau lihat. Lihat ini. Benedikta. Kenapa Benedikta yang angkat Benedikta? Benedikta memilih Benedikta dengan Hendrika. Kenapa kalian dua sedih? Perasaannya sedih kenapa Benedikta? Hah? Adik. Oh, adiknya sakit, jadi dia berempati karena adik sakit, dia juga ikut merasakan dia sedih. April tunjukkan April. April memilih dia senyum, senang. Kenapa senang? Nilai rapot bagus. Oh, kita aplaus untuk harga 3. Dia merasa senang karena nilai rapotnya bagus. Jadi bersyukur nilai rapotnya bagus. Kalaupun yang nilainya belum bagus, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Jangan sedih. Kartu-kartu itu, emoji itu melambangkan kalian punya perasaan. Jadi sekarang kita pergi tema berapa? 6. Tema 6. Tema 6 itu temanya adalah panas dan perpindahannya. Sedangkan subtemanya adalah suhu dan kalor. Sebentar kita akan belajar suhu dan kalor. Temanya adalah panas dan perpindahannya. Sedangkan subtemanya adalah suhu dan kalor. Sebentar kita akan belajar suhu dan kalor. Jadi setelah kalian mempelajari dari hari ini kalian dapat menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam paragraf. Karena hari ini dalam suhu dan kalor muatan terpadunya atau muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Jadi kalian menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Dan kalian dapat meringkas teks eksplanasi, kemudian kalian juga dapat membuat rangkuman. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, kalian dapat menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan. Kemudian, kalian juga mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Jadi sebentar kita akan praktek. Kemudian kalian dapat membuat laporan percobaan. Kalian dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Nah, itu adalah pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Jadi Bu Guru akan bagi anak-anak yang suka melihat gambar ya. Nah, kalian akan lihat melalui buku. Di sini ada gambar ya. Ada gambar-gambar. Oke. Terus kalian yang suka melihat dari video, kalian akan melihat video. Nanti lihat videonya dari laptopnya Bu Guru. Nah, kalian yang suka mencari kinestetik, nanti kalian bisa lihat di buku-buku sumber yang ada di sini maupun yang ada di perpustakaan. Baiklah, sebelumnya Bu Guru akan bacakan dulu ya. Kalian nanti lihat di buku, Bu Guru sambil bacakan sedikit. Hari ini adalah tentang sumber energi panas. Pasti setiap manusia tahu apa itu panas dan membutuhkan panas. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak membutuhkan panas.
Sumber energi panas, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat dijumpai di alam. Salah satunya adalah sumber panas yang terbesar adalah apa? Apa sumber panas terbesar di muka bumi ini? Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses dengan fotosintesis. Jadi, semua makhluk hidup membutuhkan tadi apa? Sumber energi panas. Sumber energi panas itu adalah yang terbesar adalah matahari. Nah, matahari ini membantu membentuk daun, kemudian dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang kita gunakan setiap hari. Tanpa oksigen, manusia, makhluk hidup tidak akan bisa bernafas, tidak bisa hidup ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan apa? Pakaian. Berikutnya, nah, ketika kalian misalnya di kebun berkemah, tidak ada sumber energi, tidak ada api, memasak tidak ada, kalian bisa menggosok-gosokkan apa? Batu. Gosokkan lama-lama akan menghasilkan energi panas, keluar api bisa digunakan. Selain batu ada juga kayu ya. Kayu digosok-gosokkan, lama-lama dia juga akan menghasilkan energi panas ya. Sekarang coba kalian bisa lihat yang suka melihat dengan buku ini ya, coba kalian baca ini. Oke, Pak Guru. Kalian yang suka melihat gambar pelajaran dari materi dari buku, maka kalian lihat dari buku. Kemudian yang suka melihat dari video, kalian lihat dari video. Kita akan praktek di luar. Yang satu taruh di sini. Ayo, kita bergerak semua. Yang satu taruh sini. Ini es batu ini. Es batu dengan di 3 ember dengan ukuran yang sama. Kemudian wadah yang sama. Kita akan lihat mencairnya bersamaan atau tidak. Satu jangan terik situ. Ya, di situ. Ya, satu lagi bawa itu embernya. Lihat, kalian catat. Sekarang jam berapa? Pukul berapa sekarang? Pukul 9.25. Dicatat sampai jam berapa es batu ini benar-benar mencair. Ya, laporannya bagaimana tentang suhu dan kalor ini. Dengan adanya matahari, dia membantu es batu yang ada di dalam kelas dengan suhu tidak terlalu panas, apakah sama waktunya yang digunakan untuk mencair dengan yang ada di luar? Bagaimana, sudah diamati? Sudah mulai mencair belum? Sudah mulai mencair. Jangan lupa tulis nanti ya. Waktunya, perhatikan jamnya. Kapan mulai mencairnya? Memang harus di tempat panas. Nah, ini sudah mulai mencair. Karena dapat apa? Matahari. Ayo. Ini siapa punya? Bagaimana, sudah mulai mencair belum? Coba lihat, diamati dulu. Kan mana yang di dalam ruangan, yang dengan di bawah sinar matahari, mana yang lebih cepat mencair. Memang harus diamati. Bu Guru minta dari kelompok 1. Kelompok 1 presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Hasil pengamatan es batu pada ember 1 dan 2 saat diletakkan di bawah sinar matahari langsung akan cepat mencair. Percobaan mulai pada pukul 9:25. Mulai mencair perlahan-lahan hingga betul-betul mencair. Diperlukan waktu 3 jam. Oke, jadi kelompok 1 dalam ruangan. Jadi untuk di dalam ruangan, kelompok 1 itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam ya untuk mencair. Pastinya berbeda dengan kelompok 2 dan 1 dan 2 dan 3 karena mereka yang ada di
Ada di luar. Oke, kita aplaus tepuk tangan untuk kelompoknya April. Percobaan. Percobaan apa tadi? Es batu. Es batu itu benda padat. Ketika mendapatkan energi panas, dia mulai perlahan-lahan mencair. Nah, yang di bawah matahari dengan yang di dalam ruangan mencairnya memerlukan waktu yang berbeda-beda. Kemudian jurnal kalian, jurnal diri. Apa yang kalian sudah alami selama 1 hari belajar ini? Kalian belajar apa saja? Pengalamannya bagaimana? Menyenangkan kah tidak? Belajar apa saja? Kemudian tuliskan di dalam buku ya. Kalian senang kah tidak dengan percobaan yang juga kalian lakukan? Oke, dimulai dari sekarang. Jurnal diri, kemudian lembar evaluasinya nanti kerjakan. Tulis kalian hari ini belajar tentang apa? Sumber energi panas. Iya, perasaannya selama belajar, toh? Anak-anak, karena kalian menulis jurnal diri sudah selesai ya. Kemudian evaluasinya sudah dikerjakan. Sekarang lakukan teknik stop. Stop berarti tangannya berhenti, pegang semuanya berhenti ya, tidak ada yang memegang apapun. Sudah? Pas pejamkan mata dulu. Sudah pejamkan mata semuanya? Semua pejamkan mata. Tarik napas perlahan. Tarik napas perlahan, lepaskan. Ya, jadi begini, tarik napas perlahan. Tarik napas perlahan lagi. Sambil pejamkan mata. Lepaskan. Ya, pejamkan mata. Tarik napas perlahan. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Oke, buka mata. Apa yang terjadi? Pikirannya bagaimana? Rileks? Tenang? Iya. Belajar tentang apa? Sumber apa? Sumber energi sumber energi panas. Nah, sumber energi panas adalah segala sesuatu, benda yang dapat menghasilkan apa? Panas. Menghasilkan panas ada 2 macam, dengan cara alam dan buatan apa? Buatan manusia. Yang dari alam itu contohnya apa? Sumber energi panas dari alam contohnya apa? Matahari. Matahari digunakan untuk apa? Menjemur pakaian. Apa lagi? Jemur baju, padi, stop makan, jagung. Kemudian membantu apa? Membantu membuat makanan pada apa? Pada tumbuh. Disebut apa? Disebut fotosintesis. Nah, nenek moyang kita dulu membuat api, belum ada korek, menggunakan apa? Menggunakan apa? Kayu. Apa lagi? Menggunakan batu. Kalau sekarang sudah ada korek, maka pakai korek api. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan secara alam, menggunakan kayu dan batu. Dapat menghantarkan panas dengan baik dan tidak. Contoh benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Apa contohnya benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau menghasilkan panas? Contohnya apa? Kain, apalagi? Plastik, apalagi? Kayu. Nah, benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Itu yang digunakan untuk alat masak. Besi, apalagi? Aluminium. Itu adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas, konduktor. Kalau isolator tidak bisa menghantarkan panas. Tapi tema berapa? Tema 6, subtema 1, pembelajaran
1. Suhu dan kalor. Sedang materinya adalah sumber energi panas. Iya, tadi kalian sudah membuat kesimpulan. Dari bacaannya sudah buat kesimpulan, membuat ringkasan. Nah, saatnya kita akan pulang. Sebelum pulang, Bu Guru minta Melandri berdoa. Selamat siang. Jangan lupa besok hadir kembali.